menjelang siang. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah. Sebelum kita akan memulai ibadah pagi hari ini, kita akan memulai pra-ibadah. Satu pujian yang luar biasa kita persembahkan hanya bagi Tuhan. Ku masuk ruang kudus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa.
Shalom, selamat pagi menjelang siang. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah di rumah Tuhan saat ini. Tidak hanya sekedar beribadah, tetapi kita juga mendapatkan kesempatan untuk bisa mempersekutukan diri kita dengan Tuhan melalui perjamuan Tuhan. Oleh karena itu persiapkan diri kita sebaik-baiknya agar perjamuan kudus yang akan kita nikmati ini akan memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari saudara-saudara kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah yang kedua ini, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom. Sekali lagi boleh semakin semangat. Shalom. Shalom. Haleluya. Semua sudah siap menyembah Tuhan Bapak Ibu. Kasih Allah yang melampaui segala akal terus mengalir buat saudara dan saya. Dan hari ini Tuhan Yesuslah yang menjadi satu-satunya pusat penyembahan kita pagi hari ini. Hanya Dia satu-satunya Allah yang layak kita puji, kita sembah. Amin. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
bersama umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu yang dahsyat atas kami umat-Mu di tempat ini. Bukan kuat hebatnya kami Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami boleh datang, beribadah, menyembah Engkau. Mari Tuhan kuduskan tempat ini, kuduskan hati dan pikiran kami, karena kami rindu datang menyembah Allah yang maha tinggi. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah pada siang hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi Ibu, haleluya. Saya juga rindu mengajak Bapak Ibu semua untuk berfellowship, berikan tangan salam kanan kiri depan belakang, senyum yang termanis, salam yang termanis. Amin. Haleluya. Kuasa maut sudah dikalahkan. Dia sudah menjamin tempat yang termanis buat Bapak Ibu, saudara yang sayang. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan.
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang setia. Setia menyertai Bapak dan Ibu, menyertai saya sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus,
Jesus. Haleluya. Kami percaya siang hari ini Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah untuk menyatakan kekuatan dan mujizat-Mu atas kami yang percaya. Engkau melihat setiap pergumulan, setiap kehidupan umat-Mu yang hadir saat hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari jangkauan tangan Tuhan. Setiap kami mau buka hati untuk Engkau. Berfirmanlah bagi kami saat siang hari ini. Urapi dan pakai hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan firman-Mu. Kami rindu bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya sesuatu yang ilahi sedang Engkau kerjakan siang hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga setiap kami boleh diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin sebelum memulai firman Tuhan hari ini, saya tadi diberkati satu kata lewat pujian tadi yang hampir yang terakhir ya sebelum firman. Ya, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Ayo katakan sebelah kiri sebelah kanan. Kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Sekali lagi yuk ngomong sebelah kiri sebelah kanan. Saudara yakinkan saudara. Jadi kita lebih daripada pemenang. Kalau perkataan itu atau kalimat itu, saudara, apa ya istilahnya, termeterai atau ada di dalam hati saudara. Nah, akan saya kaitkan dengan tema siang hari ini yang tidak berdaya. Dia berani berkata, aku ini pahlawan. Saudara, yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Apa kaitannya dengan kata-kata terakhir dari pujian tadi, kita jadi lebih daripada pemenang? Saudara, orang yang lebih daripada pemenang itu dia pantang menyerah. Tidak mudah menyerah. Tidak mudah berputus asa. Itu orang yang lebih daripada pemenang. Yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Dalam kitab Yoel pasal 3 ayat yang ke-10 bagian B, Alkitab berkata, saudara-saudara, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara, saya rasa ini bukan hal yang berlebihan. Nabi Yoel dalam kitab Yoel ini tidak berlebihan ketika dia berkata, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Kenapa hal ini muncul? Saya yakin tadi saudara, jadi ada banyak pahlawan-pahlawan di Israel yang mereka itu luar biasa. Tetapi tidak selamanya mereka itu kuat di dalam peperangan. Justru pada saat dia dalam kondisi yang lemah, itu masa-masa yang sangat rawan. Apakah dia bisa dikategorikan sebagai pahlawan atau orang yang lebih daripada pemenang atau sebaliknya? Dan saya bersyukur ini firman yang menggugah, menyemangati mereka yang lagi tidak berdaya. Tidak hanya mereka yang notabene punya pengaruh yang besar di dalam perjalanan bangsa Israel,
Tetapi saya yakin dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini pun, Tuhan sedang bersentuhan dengan saudara dan saya. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Mungkin saudara berkata, ya Pak, tidak ada orang yang memberikan semangat dalam hidup saya. Ya, tidak ada orang yang mensupport dalam perjalanan hidup saya, karir saya, rumah tangga saya. Ketika dalam kondisi konflik, ketika dalam kondisi beban yang sangat berat. Tapi lihat, saudara, hidup kita tidak tergantung dari orang lain saja loh. Tapi salah satu kekuatan dalam hidup kita sebenarnya terletak di dalam diri Anda sendiri dan saya. Orang lain tidak bisa memberikan support. Orang lain tidak bisa menyemangati hidup saudara ketika dalam kondisi lemah. Tetapi diri kita sendiri inilah menjadi kunci keberhasilan. Bagaimana ketika kita tidak berdaya, sama seperti dalam kitab Yoel, kita berani berkata, aku ini pahlawan. Oh, kalau itu sedang tertanam, terjadi di dalam kehidupan kita. Wow, saudara, goncangan yang berat sekalipun tidak akan membuat kita terus dalam kondisi yang terpuruk. Makanya tadi pujian tadi luar biasa. Kita jadi lebih daripada pemenang. Orang yang lebih daripada pemenang bukan berarti dia tidak pernah gagal, bukan berarti dia tidak pernah jatuh, bukan berarti dia tidak bisa menjadi lemah. Tapi orang yang lebih daripada pemenang, sekali lagi, mereka bukan tipikal orang yang mudah menyerah, tipikal orang yang mudah berputus asa. Saudara, hari ini kita belajar dari kehidupan Raja Daud ketika menghadapi dan menewaskan Goliat si raksasa dari Filistin. Saudara tahu cerita itu, ya kisah itu yang sempat menggentarkan hati Raja Saul dan seluruh tentaranya pada saat itu. Ternyata saudara, ya tidak hanya satu Goliat saja yang mereka hadapi, tetapi ternyata ada keturunan raksasa yang lain yang sedang bangsa Israel hadapi, sampai membuat Raja Daud menjadi kelelahan, sampai membuat Raja Daud menjadi letih lesu. Ternyata dia hanya Goliat yang ditumbangkan, ditewaskan oleh Daud, tetapi ternyata ada banyak raksasa-raksasa yang lain. Goliat keturunan raksasa. Nah, dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-22, Alkitab berkata, ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya. Perhatikan ini. Lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu atau kelelahan. Ada yang berikutnya dikatakan ketika Yisbi-Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga atau 3,5 kilogram, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud. Perhatikan kata datang menolong Daud. Lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama dengan engkau. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai, orang Husa, memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Orekim, orang Bethlehem itu, menewaskan Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun atau kayu alat tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya, juga orang ini termasuk keturunan raksasa,
Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Saudara, pelajaran apa yang kita dapat siang hari ini di dalam konteks kitab 2 Samuel pasal 21 ayat 15 sampai yang ke-22. Ternyata Alkitab menunjukkan kepada kita siang hari ini peperangan dengan Goliat, notabene mereka adalah keturunan raksasa, tidak hanya terjadi cuma sekali. Begitu Goliat kalah dengan Daud. Waktu itu Daud belum jadi tentara, belum jadi orang elitnya daripada Raja Saul. Dia orang biasa, anak muda biasa. Tukang angon domba. Tapi ada sesuatu yang spesial dalam kehidupan yang Tuhan taruh sehingga mampu mengalahkan Goliat. Ternyata dalam perjalanan waktu, tidak hanya sekali. Berulang-ulang kali Alkitab berkata, sesudah itu terjadi pertempuran lagi melawan orang Filistin. Terjadi lagi pertempuran dengan orang Filistin. Terjadi lagi dengan pertempuran dengan orang Filistin. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali bangsa Israel menghadapi keturunan raksasa. Saudara, itu yang terjadi. Tidak hanya sekali loh, tapi berkali-kali. Mereka sedang diperhadapkan kepada sosok atau keturunan raksasa yang sangat menakutkan, menggentarkan waktu itu bagi bangsa Israel. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil hari ini, saudara, menghadapi banyak Goliat. Tidak hanya Daud, Alkitab berkata di dalam pasal ayat yang ke-15 tadi, ketika dia sedang menghadapi orang-orang Filistin, bangsa Filistin, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. Ya, sampai membuat Daud menjadi kelelahan di dalam peperangan itu. Sebab kenapa dia kelelahan? Kenapa dia letih lesu? Kenapa dia capek? Karena yang dihadapi orang Filistin itu, saudara-saudara, raksasa-raksasa yang sangat luar biasa. Kalau saudara baca dalam ayat-ayat yang berikutnya, dia capek, dia letih lesu. Mungkin dia juga sudah benar-benar tidak berdaya. Makanya dalam kitab Yoel tadi dikatakan, yang tidak berdaya, dia berkata, aku ini pahlawan. Kenapa Daud sampai dilarang? Saudara lihat mental daripada Daud itu, wah luar biasa. Begitu dia sudah ditolong ketika dalam peperangan, kan sudah ngerti Daud sudah lelah, sudah capek, letih lesu. Dia punya mental baja, dia tidak mau mundur, dia tidak mau menyerah begitu saja. Makanya ketika kemudian Daud, teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain melihat, anak buahnya melihat Daud sudah letih, sudah lesu. Ketika dia sudah bisa menumbangkan ya raksasa yang lain, yaitu Yisbi-Benob, yang termasuk keturunan raksasa tadi, dikalahkan oleh Abisai anak Seruya. Sampai berpesan, ya Pak Daud, udah istirahat saja, jangan berperang deh. Ya, Anda sudah terlalu capek, Anda sudah letih lesu, Anda sangat kelelahan. Ada banyak orang Filistin yang sudah engkau kalahkan. Supaya engkau tidak punah, keturunanmu tidak punah, biar kami saja yang maju berperang. Saudara, menghadapi banyak Goliat, ini menjadi sebuah tantangan. Tidak hanya Daud saja, bangsa Israel saja, tetapi tentara-tentaranya yang lain sedang diperhadapkan kepada keturunan-keturunan raksasa yang sangat mengerikan. Tidak ubahnya sebenarnya juga dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin bentuk Goliat itu berbeda ketika Daud menghadapi Goliat yang berupa sosok raksasa dan rekan-rekan yang lain.
Engkau sedang menghadapi Goliat apa? Engkau sedang menghadapi permasalahan yang gede mungkin, besar sekali, kompleks sekali, ruwet. Dan tantangan itu, Goliat itu membuat kita mungkin sudah lelah, sudah capek, sudah hampir-hampir menyerah, sudah letih, sudah lesu, sudah kelelahan. Ya, pikiran sudah terkuras habis, Pak. Tenaganya sudah enggak ada, Pak. Biayanya sudah enggak ada, Pak. Semuanya sudah habis-habisan. Mungkin sebagian kita menghadapi Goliat-Goliat yang sangat menakutkan di dalam pergumulan hidupmu. Mungkin bentuknya beda-beda, pergumulannya beda-beda, jemaat Tuhan di sini. Ingat, kita lebih daripada pemenang. Bukan berarti Anda tidak pernah gagal. Bukan berarti kita nggak pernah jatuh. Mungkin kita pernah jatuh, kita mungkin pernah gagal, tetapi tidak pernah kita terus larut di dalam kegagalan kita, di dalam kejatuhan kita. Tetapi sebaliknya yang lemah, yang tidak berdaya, harus berani berkata, aku ini pahlawan. Kalau itu yang terjadi, maka ada kekuatan dari dalam saudara. Engkau tidak menilai diri kita sendiri dengan cara pandang yang sangat atau mengecilkan nilai hidupmu. Tapi sebaliknya, begitu engkau tahu siapa saudara di hadapan Tuhanmu, engkau tidak lagi fokus kepada Goliat itu, tapi engkau fokus sama seperti Daud. Tuhan yang menyuruh Daud untuk maju, untuk mengalahkan Goliat. Bukan dengan kekuatan saudara, bukan dengan kehebatan saudara, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saudara, mungkin Goliat-Goliat dalam hidupmu sudah tidak terhitung, sudah ngantri kelihatannya. Realnya seperti itu, sudah ngantri itu, ya, sudah ngantri. Masalah sudah ngantri, gede-gede lagi, berat-berat lagi. Oh, ini harusnya bukan kelas saya, Pak. Tapi ketika Tuhan mengizinkan ada raksasa-raksasa masalah di dalam hidupmu, kalau Tuhan mengizinkan, berarti itu bagian saudara dengan Tuhan. Untuk bisa engkau kalahkan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga, perhatikan, kamu dapat menanggungnya. Goliat atau raksasa itu mungkin ada cobaan, ada ujian yang sedang ada di depan saudara. Sudah ngantri itu. Saya turut prihatin ketika ya ada seorang anak Tuhan yang saya tahu, ya pada akhirnya saya tahu, wah pergumulannya luar biasa beratnya. Tapi saya bersyukur di tengah-tengah menghadapi cobaan yang begitu berat, masih ada keberanian untuk menghadapinya. Saya bilang ini bukan kelasmu sebenarnya. Tapi ketika Tuhan izinkan, ini menjadi bagianmu dengan Tuhan. Wow. Jadi kadang kita mengukur diri kita sendiri. Wah. Tapi kalau Tuhan sedang izinkan itu terjadi, saudara lihat, ya, Alkitab berkata, tidak akan melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia, karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan ingin melihat saudara dan saya, ketika diperhadapkan masalah yang besar, raksasa-raksasa dalam hidupmu.
engkau tidak lagi fokus dirimu sendiri yang kalau engkau ukur, ini bukan kelasku Pak. Tapi lihat, Tuhan berkata, kamu akan dapat menanggungnya. Kamu akan dapat menanggungnya. Atau supaya saudara paling tidak bisa bertahan dari gempuran-gempuran raksasa-raksasa yang sedang ada di depan hidup saudara. Paling tidak bisa bertahan, bisa menanggung apa yang sedang engkau hadapi. Ingat, tidak hanya satu raksasa-raksasa yang sedang Daud hadapi, tapi begitu banyak sehingga membuat dia menjadi lelah, letih lesu. Udah capek sekali, betul itu sangat manusiawi sekali. Barusan ada yang bertanya, Pak, apakah saya boleh berhenti sampai di sini? Karena saya sudah kalah. Saya sudah capek. Saya sudah lelah. Apakah saya boleh lelah? Apakah saya boleh berhenti di sini? Saya bilang, lelah boleh, tapi menyerah jangan. Saya tidak janjian. Jadi pagi itu dia mau telepon saya, tapi tiba-tiba saya bagi sesuatu tentang firman dan itu benar-benar memberkati hidupnya. Dia tidak lagi menjadi orang yang menyerah. Aku sudah lelah, aku mau berhenti. Terlalu besar masalahku. Saya bilang, Anda boleh lelah, tapi jangan menyerah. Ayo. Ayo. Kamu tidak sedang jalan sendiri. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Lelah, ya lelah. Daud lelah. Letih lesu. Tapi dia pada akhirnya tidak menyerah. Oleh karena saudara, ada orang-orang yang pada akhirnya mensupport Daud, mendukung Daud. Yang membinasakan saudara-saudara, Yisbi-Benob bukan Daud. Tetapi Alkitab mencatat Abisai anak Seruya. Dia menolong Daud ketika dia tahu Daud sudah lelah, sudah letih lesu dalam peperangan menghadapi raksasa Filistin. Saudara, itu yang pertama. Jangan kaget. Kalau engkau sudah mengalahkan raksasa dalam perjalanan hidupmu, akan muncul lagi raksasa-raksasa yang lain. Pelajaran yang kedua yang kita dapat dari pembacaan kita dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 15 sampai yang ke-22. Yang pertama tadi menghadapi banyak Goliat, yang kedua adalah saat letih lesu kita perlu ditolong dan dibantu, saudara. Saat kita letih lesu kita perlu ditolong dan dibantu. Ya, letih lesu, saat kita lemah, emosional kita sudah capek. Mungkin orang bilang sudah stres, mungkin ada sudah depresi. Benar-benar sudah capek. Punya pengaruh secara psikologis, ya sangat amat. Pukulan yang begitu berat. Saat letih lesu, kita perlu ditolong dan dibantu. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-17, 2 Samuel tadi, ketika Daud sudah menjadi lesu, sudah menjadi lemah, ketika menghadapi raksasa-raksasa yang tadi dikatakan, ya tombaknya saja beratnya 3,5 kilogram. Wah, itu abot sekali, tombaknya saja, saudara. Belum yang lainnya. Ya, Abisai anak Seruya, dia melihat Daud sudah capek, letih, lesu. Alkitab berkata, kemudian dia menolong Daud di dalam ayat yang ke-17. Dia menolong Daud, lalu merobohkan dan
merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Saat letih lesu, kita perlu ditolong dan dibantu. Siapa? Tidak hanya Daud. Mungkin saudara dan saya, sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, pada titik tertentu, saudara dan saya bisa menjadi lemah. Ya, ada pukulan-pukulan yang begitu berat, emosi kita, psikologis kita bisa menjadi lemah. Tidak seperti biasanya energik sekali, tapi tiba-tiba menjadi manglokro, saudara, ngelemprak. Itu manusiawi sekali. Nah, orang-orang yang seperti itu dia butuh untuk dibantu, butuh untuk ditolong, sama seperti Daud ketika dia sudah kelelahan. Abisai anak Seruya, dia segera menolong Daud. Saudara, jangan alergi ya kalau ditolong. Kadang ada orang itu yang alergi, wes rasa mbok tolong. Saudara pernah menjumpai orang seperti itu? Kita tahu benar-benar orang yang butuh pertolongan. Secara manusia, sekali lagi, siapapun kita butuh untuk ditolong dan dibantu. Sehebat-hebatnya kita, butuh, saudara. Walaupun bukan berupa materi, saudara, tapi ada bentuk bantuan yang lain yang kadang hanya satu perkataan saja, itu bisa menyelamatkan orang itu. Pada saat sudah benar-benar menyerah akan mengakhiri hidupnya. Hanya dengan satu perkataan yang Tuhan pakai, tiba-tiba membuka mata hatinya. Dan tiba-tiba dia bisa keluar dari kelemahan emosinya yang akan menghancurkan masa depannya. Saudara, saat letih lesu, kita perlu ditolong dan dibantu. Roma pasal 8, ayat yang ke-26. Alkitab berkata, demikian juga Roh, yaitu Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita dalam kelemahan. Jadi Roh Kudus itu akan bantu saudara. Dia tahu saat saudara lemah, saya lemah. Dia sangat ngerti, dia sangat paham, dia sangat tahu. Ketika saudara dan saya lemah, Alkitab berkata, Roh itu akan bantu kita, akan bantu saya. Roh Kudus akan bantu saya. Jangan sok hebat, saudara. Ya, kita belajar dari sini. Roh Kudus saja mau bantu kok. Kalau Roh Kudus saja sudah sampai mau bantu, berarti tingkat kelemahan kita ini benar-benar bukan kelemahan yang biasa. Kelemahan yang dialami manusia itu kelemahan yang benar-benar takarannya tadi sudah saya katakan, sudah di ambang batas. Aku ini bukan kelasku, Pak. Oleh sebab itu kalau engkau sadar itu bukan kelasmu, jangan bertahan untuk engkau hadapi dengan kekuatanmu sendiri. Tapi lihat, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tidak cukup berhenti di situ. Bantu dalam hal apa ya? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara, ada titik tertentu, benar-benar kita sudah enggak bisa untuk berdoa. Mau berdoa apa lagi, Pak? Sudah habis, sudah lelah, udah capek. Enggak ada bahan pokok doa, Pak. Saudara, tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kalau itu sudah terjadi dalam hidup kita, wah benar-benar saudara, ya takaran kelemahan yang sedang dihadapi manusia atau kita, itu benar-benar tadi bukan kelasnya deh. Tapi lihat, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak
terucapkan. Roh itu membantu untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus itu membantu, Roh Tuhan itu membantu saudara menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang sudah saudara tidak bisa deteksi lagi kira-kira aku ngomong apa ya dengan Tuhan dalam kondisi kayak begini. Tapi saudara dan saya punya Roh Kudus yang Alkitab berkata, dia membantu saudara untuk menyampaikan keluhan-keluhanmu yang sudah tidak terucapkan, terpikirkan lagi di dalam benakmu. Hebat. Makanya dikatakan, saudara lebih daripada pemenang. Ayo katakan sekali lagi, yakinkan lagi, Anda lebih daripada pemenang. Tandanya lagi-lagi, tidak mudah menyerah, tidak mudah berputus asa. Karena masih ada Roh Kudus yang bantu saudara dan saya. Wow. Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tadi Roh Tuhan sudah cawe-cawe loh saudara, sudah ikut bantu loh saudara. Sekarang juga ada bagian kita. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saling membantu, saling membutuhkan. Satu dengan yang lain. Ayo jemaat Tuhan, Gereja Isa Al-Masih, Kudus. Roh Kudus sudah membantu kita. Apa yang sudah tidak terpikirkan, keluhan-keluhan yang sudah tidak terucapkan, dia sampaikan kepada Bapa supaya saudara tetap bisa menikmati kebaikan Tuhan di tengah-tengah tantangan raksasa Goliat yang sedang ada di depan saudara. Yang kedua, ayo ini bagian kita juga, tunjukkan kasihmu dengan saling membantu. Ingat loh saudara, Pak, saya ini enggak punya uang, saya enggak punya ini. Bantuan kita tidak hanya berhenti hal bersifat materi loh saudara, bukan. Doamu, perhatianmu, care kita, kepedulian kita kepada orang yang memang butuh untuk dibantu dan ditolong. Ya, mungkin motivasi kita, perkataan kita, pendekatan kita, kebersamaan kita dengan orang yang sangat membantu, yang sangat lemah. Walaupun kita nggak bisa banyak ngomong, tetapi kadang pendampingan kita pun itu bisa membuat orang yang tadinya benar-benar sudah tidak berdaya, tiba-tiba dia berani berkata, aku ini pahlawan, aku ini pahlawan. Artinya ada kebangkitan yang terjadi dalam hidupnya yang membuat dia tadi tidak mudah untuk menyerah. Dia berani lagi menghadapi raksasa Goliat yang ada di depan hidupnya lagi. Dulunya udah letih, udah mau mundur. Tapi begitu Roh Kudus bantu kita, ada orang lain yang menunjukkan kasihnya, mendukung saudara dan saya. Kita punya keberanian lagi untuk menghadapi realita hidup yang sedang banyak orang hadapi hari-hari ini. Saling membantu. Yang ketiga terakhir dari 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 23. Pelajaran yang ketiga adalah hadirnya pahlawan-pahlawan yang baru yang siap untuk menolong yang lain. Kalau saudara lihat di situ, Abisai di samping Daud, ya muncul lagi pahlawan Israel yang lain. Abisai anak Zeruya yang merobohkan dan yang membunuh Yisbi-Benob. Ini tadi yang bantu Daud ketika Daud sudah dalam kondisi letih. Oleh karena perangnya begitu hebat sekali. Udah letih, udah lesu, udah lemah. Dibantu nih sama Abisai. Dia merobohkan, membunuh Yisbi-Benob. Yang berikutnya, Sibkai, orang Husa, memukul kalah Saf. Ini semuanya keturunan raksasa, saudara, yang dikalahkan. Yang berikutnya, Elhanan bin Yaare Orekim. Dia menewaskan Goliat orang Gad.
Yang berikutnya, Yonatan, anak Simea, kakak Daud. Dia menewaskan seorang yang tinggi perawakannya, yang tangan dan kakinya masing-masing berjari 6. Jadi seluruhnya ada 24. Muncul pahlawan-pahlawan yang baru, yang siap untuk menolong yang lainnya, saudara. Di samping yang tertulis di kitab 2 Samuel ini, saya berdoa, tidak hanya Abisai, tidak hanya Sibkai, tidak hanya Elhanan, tidak hanya Yonatan, tetapi saudara dan saya. Itu pahlawan yang baru. Amin. Yuk katakan sebelah kiri, sebelah kanan saudara. Anda adalah pahlawan yang baru. Amin. Lu banyak pahlawan di tempat ini. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kia Kudus ternyata banyak pahlawan-pahlawannya yang siap untuk membantu yang lain, saudara. Amin, saudara. Itu loh, Daud aja dibantu loh. Saudara dan saya yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pahlawan yang berikutnya. Untuk menolong, membantu orang lain. Saudara, Galatia pasal 6 ayat 2 dan 10. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 4. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Berikutnya ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita apa? Berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Pahlawan berikutnya saudara dan saya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu akan memenuhi hukum Kristus. Yuk saling bertolong-tolongan. Yang berikutnya tadi di ayat 10. Selama masih ada kesempatan, pasti masih ada kesempatan. Selama ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Kepada tetangga-tetangga juga boleh, tidak apa-apa. Kita tidak alergi. Ya, tidak alergi dengan orang yang tidak seiman. Jangan, saudara. Tuhan bisa pakai saudara untuk bisa menolong orang yang tidak seiman. Amin, saudaraku? Amin? Siap ya? Terutama mereka yang seiman. Ya, boleh siapa saja perlu untuk kita tolong. Saya berdoa, kalau saya lihat di sini mungkin ada 200-an, ya, ada 200 pahlawan di gereja Isa Al-Masih yang siang hari ini datang. Ketika saudara nanti keluar dari sini, begitu ada kesempatan, yang ada orang yang saudara mau tolong, saya yakin hidupmu akan jadi berkat bagi orang lain. Amin. Hidupmu akan jadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, ukurannya bukan materi. Tapi apa yang Tuhan ingin engkau lakukan kepada orang lain, kerjakan. Daud butuh ditolong. Pak Lukas butuh ditolong. Saya butuh ditolong. Pak Yonatan butuh ditolong. Pak Minggus butuh ditolong. Pak Ferry butuh ditolong. Majelis butuh ditolong enggak? Butuh, saudara. Semua kita butuh ditolong. Ada saatnya saudara dan saya butuh untuk ditolong dan dibantu. Saatnya pahlawan-pahlawan gereja Isa Al-Masih bangkit, kita bergerak bersama-sama. Saya berdoa supaya ada jiwa-jiwa tidak hanya dikuatkan tapi juga dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa sebentar. Silakan duduk aja, enggak apa-apa saudara. Duduk aja. Duduk saja. Oke, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada kesempatan siang hari ini. Kami sadar kami bukan orang yang selamanya kuat, selamanya hebat, selamanya kekeh. Tapi ada saat-saat tertentu kami bisa menjadi lemah, kami bisa menjadi letih lesu, kami bisa menjadi orang yang berputus asa, kami bisa menjadi orang yang gagal, kami bisa menjadi orang yang mudah menyerah. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kami. Tapi hari ini firman-Mu berkata kepada kami,
yang tidak berdaya harus berkata, aku ini pahlawan. Saudara, Tuhan sekali lagi menjadikan engkau, menciptakan engkau lebih daripada pemenang. Jangan mudah menyerah dengan raksasa-raksasa dalam pergumulan hidup saudara. Lihat, jangan lihat raksasanya, tapi lihat Tuhanmu yang membantu saudara. Roh Kudus yang bantu saudara untuk bisa melewati semua itu. Engkau meteraikan firman-Mu Tuhan. Sekarang kebangkitan besar terjadi bagi gereja Isa Al-Masih Kudus. Ada muncul banyak pahlawan-pahlawan baru yang siap untuk engkau pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Di kota kami, di komunitas kami, di tempat di mana kami tinggal masing-masing. Pakai setiap kami untuk menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Tuhan yang akan persiapkan hati kami, persiapkan kami para hamba-hamba-Mu, untuk kami dapat menerima berkat terbaik lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Ya, saya panggil majelis yang ada untuk maju dan para hamba Tuhan yang akan bertugas, saya minta mendampingi saya. Semua sudah mengambil hosti dan anggur. Ada yang belum? Ya, sudah semua. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, maka saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Amin. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita ini. Kita akan memakannya, namun sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi ucapan syukur, di mana kita akan mengucapkan syukur. Dan sebelum saudara meminumnya, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur, di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini ketika kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami yakin apa yang kami makan dan kami minum menjadi berkat dalam hidup kami. Amin, Yesus. Menjadi berkat dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karena kami sedang mengikatkan diri dengan Tuhan, dan Tuhan sedang mengikatkan diri juga dengan kami yang percaya akan Engkau. Amin. Sehingga kami sedang berada di dalam satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami tidak sedang hidup di luar kehendak dan rencana-Mu, tetapi sungguhnya kami sedang hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu yang sempurna. Itu sebabnya apapun keadaan kami yang tidak baik, kami yakin berangkat dari kebenaran dan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Hal-hal yang baik, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang berasal dari Tuhan, terus Engkau kerjakan dan terjadi di dalam sepanjang hidup kami. Amin. Di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kehilangan berpengharapan, hari ini sudah menemukan pengharapan kembali di dalam Engkau. Sebab pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Dan Tuhan, Kau akan mengaruniakan berkat-berkat-Mu atas kehidupan seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih. Amin. Baik yang ada di rumah Tuhan ini ataupun mereka yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Lawatan-Mu turun atas mereka, jangkau mereka, kuatkan mereka. Siang hari ini kami mau berkata, kami adalah pahlawan di dalam Engkau. Tuhan, berikan kemampuan untuk kami bertahan, melewati, bahkan mengalahkan setiap pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan jemaat-Mu yang ada. Berikan kemampuan, kesanggupan, hikmat-Mu untuk mereka keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Hari ini kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, yang tahun depan pada bulan Februari akan melangsungkan pesta demokrasi, pemilihan umum akan dilakukan di negara kami yang besar ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh mereka yang mengambil bagian untuk menyukseskan acara pesta demokrasi di tahun yang akan datang. Kami berdoa supaya bisa berjalan dengan baik, supaya bisa berjalan dengan kondusif, tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, dijauhkan dari segala kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Oh Tuhan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam nama Yesus. Biarlah pesta demokrasi di Indonesia
akan benar-benar menghasilkan sosok pemimpin yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa ini. Berkati Tuhan pemerintahan kami yang sampai hari ini mereka berusaha bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mewarnai, memajukan bangsa kami Indonesia. Menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati pemerintahan kami, urapi mereka, berkati Tuhan pemerintahan kami, berkati kota kami, memberkati seluruh perusahaan-perusahaan Tuhan, semua mereka yang sedang mengembangkan usaha-usaha di kota ini. Kami berdoa supaya Engkau juga akan memberikan berkat-Mu atas mereka, supaya pertumbuhan ekonomi di kota kami makin hari makin menjadi lebih baik. Kesejahteraan kota kami juga menjadi kesejahteraan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk lawatan-Mu siang hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk.
Baik, ada beberapa penekanan warta siang hari ini. Yang pertama berkaitan tentang berita duka. Pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus, saudara kita seiman Ibu Purnama Ningsih atau Ibu Angguat Nio atau lebih familiarnya dipanggil dengan nama Ibu Ishak. Ya, dalam usia yang ke-94 tahun, alamat di Jalan Mulia nomor 36 Getas Pejaten, meninggal pada hari Kamis 29 Juni 2023 pukul 9.10. Sudah dikremasikan pada hari Sabtu 1 Juli 2023. Berangkat dari Dharma pukul 10 ke krematorium dan upacara gereja pukul 9. Segenap keluarga besar gereja Isa Al-Masih menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Kemudian yang kedua, saudara bisa bergabung untuk acara Family Fun Time atau Jalan Santai, kerjasama Pria Gideon dengan Gia Kudus dengan Si Kolportase dan Si Beasiswa. Tempat di GIT Jingelo, Desa Karangrowo, Undaan Kudus. Pesertanya adalah keluarga. Waktu pelaksanaan hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, kumpul jam 5.15 WIB di gereja. Ya, informasi terakhir, peserta sudah mencapai 130. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ikut jalan santai, ya dipersilahkan daftar di pengurus Pria Gideon, ya di Pria Gideon. Oke. Kemudian untuk ibadah perayaan HUT Gia Kudus yang ke-69 akan dilayani oleh Pendeta Yutam Teddy Kusnandar dari Solo pada Minggu tanggal 16 Juli pukul 17 ya atau jam 5 sore. Jadi otomatis ibadahnya hanya sekali. Ya, jadi pagi dan siang ditiadakan, langsung digabung pada sore hari jam 5. Berikutnya kita akan menyaksikan tayangan video dari kegiatan Berea dan PRBK yang akan mengadakan retreat. Dipersilahkan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Oke, berikutnya untuk PRBK. Ya, ini silent banget ini. Jadi yang tadi hura-hura ini slow sampai tak terdengar suaranya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anak remaja, ya silahkan bergabung untuk kegiatan retreat.
yang akan dilaksanakan tadi tanggal berapa ya? 10 sampai 12 ya. Oke. Silakan bergabung, bisa menghubungi Pak Ketuanya yang di depan ini, saudara ya. Baik, berikutnya saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ya, mengikuti ibadah di gereja Isa Al-Masih. Kalau ada, silakan boleh berdiri, nanti Bapak Ibu majelis akan menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir, baik yang di bawah ataupun yang ada di atas? Ada? Ada tadi, keluarganya Samuel, mungkin bisa berdiri, mungkin baru pertama kali hadir. Tadi saya dibisiki dari belakang, oh keluarga datang Pak. Oh keluarganya Jonathan, bukan Samuel ya, Jonathan ya. Ada? Bisa berdiri? Wah malu-malu mungkin ya. Baik, kalau tidak ada, kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli hari ini. Silakan bisa bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tidak hanya yang tercantum di warta, kalau ada Bapak Ibu yang hari ini ya bertepatan dari tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli sedang berulang tahun, bisa bangkit berdiri. Di atas ada ya? Oke. Ada satu. Yang di bawah? Baik. Ada? Oh ya. Oke. Silakan. Yang di depan ada satu. Oh, sorry ya. Enggak. Ya, ada satu Ibu Quinyo. Yang belakang Yosua. Ada yang lain? Baik, kita akan bersama-sama sehati berdoa untuk mereka. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kami tahu kalau mereka ada sampai di titik ini, semua itu karena berkat kemurahan Tuhan. Perjuangan hidup yang tidak mudah, mereka sudah lewati bersama dengan Engkau. Tuhan terus akan berkarya dan menyempurnakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saudara kami yang sedang berulang tahun. Tuhan memberkati di dalam kehidupan rumah tangga mereka, memberkati di dalam kehidupan usaha pekerjaan mereka, memberkati masa depan mereka, karuniakan kekuatan, kesehatan, stamina prima. Bahkan Tuhan limpahi dengan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang tidak mungkin menjadi mungkin atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi mereka, berkati mereka, jamah mereka. Sehingga hari ulang tahun dalam minggu ini menjadi momentum yang tidak pernah bisa mereka lupakan. Karena Tuhan selalu dan selalu terlibat di dalamnya. Hal-hal yang besar sampai pada hal-hal yang paling terkecil sekalipun tidak pernah Engkau lewatkan di dalam seluruh aspek hidup mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah di dalam kehidupan saudara. Mulai siang hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya serahkan kepada Pak Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pimpinan, penyertaan, perlindungan dan berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa hadir bersama-sama
kami bisa memuji, memuliakan nama Engkau, dan kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, mereka juga bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Tuhan akan kuduskan persembahan kami, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh menyintai akan pekerjaan-Mu dan Engkau sendiri, Tuhan. Oleh karena itu kami percaya, kalau kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, maka Tuhan akan memberkati kami juga, sehingga kami makin menjadi kaya di dalam kebajikan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini apa yang sudah kami terima pada hari yang indah yang bisa kami rasakan pada saat ini, di mana saat-saat kami masuk di dalam perjamuan kudus, kami rasa Tuhan, mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kami ingin Tuhan Engkau jamah mereka, sebab kami tahu di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan, sehingga apabila mereka meninggalkan rumah-Mu, mereka akan kembali sehat seperti semula, supaya nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap menyertai untuk seterusnya dan selamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.